subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'ala kulli harfin kutiba yaktubu al-abadi wa la abadi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid darain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 8, yakni pekerjaan yang terakal maknanya. 11 baris dari atas ke bawah. Kita sudah membicarakan perbedaan amrun ta'abudiyun dengan amrun ta'abudiyun atau maqul makna. Kebanyakan amrun ta'abudiyun itu arahnya kepada keimanan. Iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah dan Qadar. Itu semua amrun ta'abudiyun. Adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, itu juga amrun ta'abudiyun. Rasulullah menjawab salam umatnya semuanya juga amrun ta'abudiyun. Rasulullah menghadiri setiap umatnya yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Itu juga amrun ta'abudiyun. Kemudian apakah kita beribadah ini pasti diterima Allah? Itu rahasia Allah, juga amrun ta'abudiyun. Tapi amrun ta'abudiyun tidak bisa semata-mata amrun ta'abudiyun. Ada kombinasi antara amrun ta'abudiyun atau maqul makna. Logika kita harus kita ikut sertakan. Kita ambil contoh. Wayang itu bergerak, pasti dalam yang menggerakkan wayang itu bergerak. Walaupun kita tidak melihat dalam, tapi jelas perbuatan dalam ada pada wayang. Keimanan itu. Kejadian alam semesta ini yang terjadi di alam semesta ini juga amrun ta'abudiyun. Itu semuanya kehendak Allah. Ada kejadian wujud adanya. Apa semalam ya di Belkeskas kejadian banyak mobil tertimpa reruntuhan pagar, itu juga amrun ta'abudiyun. Itu kehendak Allah. Harus sampai stres-stresan. Jangan anak, mana mobil di situ, lalu kena, disalahkan bukan. Itu juga amrun ta'abudiyun. Apa yang kita stres dalam kehidupan? Ada yang ramai pedagang, ada yang pedagang ini. Itu amrun ta'abudiyun itu. Rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang disuruh kita berusaha ikhtiar. Dia berdagang di tempat yang ramai, Allah ada menghadirkan. Dia berdagang di tempat yang sunyi, Allah menghadirkan. Banyak aja Bapak Ibu orang berduit kalau menikmati harta. Minum banyak teh manis yang awal. Nangka tapi berduit, bakal bulan. Bulannya berapa kali? Ada kencing manis ini. Libatkan amrun ta'abudiyun, libatkan Allah Ta'ala di dalam setiap perbuatan dan pemikiran. Capek kita kalau kita hanya berpikir terus. Nah, itu tuh namanya amrun ta'abudiyun. Kemudian ada namanya amrun ta'abudiyun atau maqul makna. Nah, ini yang kita bahas. Fikih ini amrun ta'abudiyun. Mainkan logika kita. Dalilnya juga kombinasi apa disebutkan dalam kitab sambungannya, yakni karena
mulai kita pengajian, yakni karena bahwasanya ada pada air itu daripada harus jilidnya. Kenapa maka urusan berwudu? Kenapa maka urusan buang air kecil, buang air besar? Kenapa urusan menghilangkan najis? Itu harus perantara air. Kecuali tayamum itu harus debu. Berwudu, mandi wajib, menghilangkan hadas kecil, buang air kecil, menghilangkan hadas besar, mandi wajib, itu air. Kecuali airnya tidak ada. Nah ini, kecuali airnya tidak ada setelah dicari. Setelah dicari, bukan tidak mencari. Atau kata dokter tidak boleh sambil kena air. Berbahaya kalau sampean seperti orang setelah operasi katarak. Dokter benar, tapi maaf dokter, maaf. Kalau ingin masalah agama, tanyakan kepada pemuka agama, kepada Tuhan dulu, kepada orang lain. Yang operasi katarak tidak boleh kena air, yang tidak boleh kena air yang mana? Yang dioperasi mata kan? Yang di kataraknya itu di mata. Bagaimana kalau mata? Kalau matanya bagaimana? Yang tidak boleh kena air matanya kalau mata. Dokter nggak boleh kena air. Yang boleh kena air gimana? Matanya kan? Itu ada kombinasi antara amrun ta'budin dengan amrun ta'budin. Lalu diperban. Yang diperban matanya atau kelompok mata? Kelompok mata. Bagaimana kita sembahyang? Hormati waktu sembahyang. Ada pertanyaan di pengajian dulu. Kan namanya guru ditanya orang yang memandang guru dan merasa ini guru, tapi harus menyampaikan ilmu guru. Ada guru berasumsi beralibi, aku ada membawa pertanyaan, kepada jangan sampai menjawab. Selesai. Ngomong aku gak sanggup menjawab, ini bukan masalah ramah keahlianku. Umat perlu dijelaskan. Pertanyaan itu pasti ada, tapi akuilah kalau mampu jawabkan, kalau nggak mampu aku ditahu masalah ini. Coba tanyakan kepada guru yang lain. Untuk boleh kita ngomong, aku nggak membuka pertanyaan, untuk bilang. Kalau begitu nggak usah jadi guru. Orang pasti bertanya Bapak Ibu, tapi ada pertanyaan yang perlu kita jawab, ada pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Itu hak kita. Atau sibuk kan sempat nonton film, bisa terjadi itu. Nah, coba Bapak Ibu, nih kita harus hati-hati di sini. Dokter mengatakan tidak boleh kena air selama 12 hari, bahkan ada sebulan. Tuh pengajian malam tadi ada di daerah Scorpius itu, nggak maghrib. Iya nggak ada boleh dari sembahyang. Tapi guru kata dokter, kita tuh guru betunduknya kada kawan guru waktu setelah selesai operasi katarak lah guru, betunduknya kada kawan. Sembahyang itu apakah betunduk? Kada kau betunduk nggak apa berbaring berduduk semampunya. Lalu beliau ngomong, sebulanan tukang guru orang kada sembahyang, mau dia hidup sebulan nggak hidup. Solusinya yang dicari itu berupa solusi. Nah, operasi katarak kata dokter 12 hari karena boleh kena air. Kalau 12 hari nggak boleh kena air, dia masih bisa bagian yang lain kena air. Nah, di situ masalahnya. Di bawah perban itu jeruk yang bau di bawah perban itu bawah bau mampu ya. Itu usaha ikhtiar namanya.
Agama Islam ini bukan langsung kepada yang muda. Selama masih bisa, nggak boleh menyimpulkan karena ada awal aku harus begini. Ada awal menurut kalian atau ada awal menurut agama? Yuk, hadir jujur. Apakah ada awal menurut kita atau ada awal menurut agama? Kalau ada awal menurut agama itu benar. Kalau ada awal menurut kita itu masuk. Maka kalau bisa paksa dokter ada hadir waktu itu juga. Nah di sini lalu dihului. Bagaimana digali? Karena ada ilmu keluarga. Dasar kita manusia. Dasar selesai. Nah, berapa kali dulu? Sekali cukup baik. Kalau dia juga bisa, jadi belum gabung tangan belum. Kenapa gabung tangan nggak bisa? Karena mukanya beres dengan air, ditutup dengan ayam. Cari debu, debu itu di mana? Bukan di jemput pesawat. Ayah gue nama memimpin manasik ini juga. Pikir tamat dulu, hanya memimpin orang. Boleh gak bapak ibu bertayamum di jemput pesawat? Tayamum itu debu yang ada di tanah, bukan di jemput pesawat. Kalau bertayamum ada debunya. Debu kalau sesuatu. Gak bisa hukum seperti itu. Kayaknya nggak boleh ngomong hukum seperti itu. Ini amrul takwil, mainkan. Fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang suci. Fa'ilam tajidu ma'an, apabila tidak ketemu air, fatayammamu. Itu salat ada nggak air? Kenapa mau bertayamum? Gak suka kami mau bertayamum. Kalau sampainya bertayamum, kontradiksi. Nah, cari dulu. Belum garing gue, kayak kawan cari. Ada bisiannya kali ya. Ada dari gue, kemana kan? Ada dari gue, cari gue bantu. Masih ada alasan. Ayo Ben, hendak nama dia? Ada dia punya anak gue. Kemana kan? Tetangga. Menantu, yang aku punya ada gue, ada dalam pahamnya. Cari menantu mama paham ada. Langsung gini gue, apa? Langsung gini mau ngelampur juga. Maaf langsung gimana gue lihat. Nah, siapakan debu? Tanah, cari yang ada debunya. Sebelum kita memutuskan, siapkan. Nah, ini ada debu. Setelah kita tadi membasuh sebagian warna kita karena daerah mata kita berkorban, lalu kita basuh, lihat cara sampai segitunya cara kita. Jangan langsung bertayamum, jangan langsung berwudu. Tunggu ini masalahnya apa? Karena muka ini anggota wudu juga mukanya anggota tayamum. Berarti nggak boleh langsung diputuskan tayamum, nggak bisa. Karena sebagian muka masih bisa kena air. Ini minta maaf banget akan mau kiamat. Nah terus kan berwudu tadi. Untuk membasuh tangan gue bisa, karena bukan beres ditutup dengan tayamum. Berniat tayamum tutup Pak Eko. Nah, sengaja aku bertayamum memulihkan semua yang berdoa tersebut Allah itu namanya lafaz. Ketika diangkat tangan itu, di situ ada niat tayamum. Hati mainkan apa yang dia ucapkan diingatkan. Mulai mengangkat tangan sampai menipiskan sampai berakhir di ketika dia menyambung mukanya. Niat tayamum mulai mengangkat tangan setelah tangan menyentuh debu yang ada di tangan. Bukan seperti wudhu itu ketika air kena muka yang menggosok, di situ ada niat wudhu. Beda tempat niat pada tayamum dengan tempat pada wudhu. Itu harus dipahami juga baik-baik.
Bukan niat tayamum itu di ketika menyapu debu ketak permukaan. Niat tayamum itu di ketika mengangkat tangan dari menyentuh debu yang ada di tangan tadi. Ini mulai niat. Nah, berniat sudah ini sampai terus membasuh apa menyapu muka selesai. Tayamum itu. Sama kalau kita mau mewadai air, itu bukan niat tulakos namanya. Ngajak berwudu pada atas bukan Allah Ta'ala, itu lafaz yang diucapkan itu akan diingatkan di hati kita ketika air kena mata, itu wudu. Tayamum beda lagi, di ketika menyentuh debu itu lafaz sengaja bertayamum untuk memberikan sebuah pada atas bukan Allah Ta'ala. Angkat tangan dia, disitulah mulai niat tayamum. Jangan itu. Ada nyaman-nyaman membahas fikih Pak Ibu, pacuan rambut. Tapi kalau orang fikirnya kuat, tauhid tasawufnya udah Bapak Ibu. Tapi kalau tauhid tasawufnya tinggi, fikirnya rusak, tidak berfungsi tauhid tasawuf itu. Karena ibarat ban ucus, ban dalam sama angin itu tergantung kekuatan ban luar. Ban luar itu ya fikirnya, tauhid tasawufnya di dalamnya. Kalau luarnya bermasalah, gimana kita percaya dengan tauhid tasawufnya? Imam Syafi'i itu wali abdal, wali menonjol di bidang fikih. Syekh Zakir Al-Ansari itu wali menonjol di bidang fikih. Beliau ada pengacara Fathur Rahman. Datuk Kalampayan itu dikenal ahli fikih, padahal tasawufnya tinggi. Wali ada nama kita baru Kanzul Ma'rifah. Tasawuf dengan tinggi kalangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghazali itu Kalampayan. Artinya mereka-mereka itu menguasai semua bidang ilmu. Nah, kita teruskan Bapak Ibu. Kemudian tangan lagi. Selesai ya tayamum. Baru nyambung membasuh tangan baru. Tangan. Bawa sembahyang. Selesai. Pertanyaan, apakah sembahyang itu diulang? Dikabul atau tidak? Pertanyaan, ayolah adik-adik, apakah sembahyang yang jerkulun, berwudu dan bertayamum yang Allah praktekkan tadi, setelah sembuh dilepas sudah korban dan semuanya, diulang atau tak ada lagi? Diulang atau ada? Diulang atau ada? Manfaatin jauh dulu, salah jujur jadi masalah. Kita berdulu sama-sama berdulu. Urung bagi separuh. Di sini diulang atau ada? Di sini diulang atau ada? Oh, ada juga. Ibu-ibu diulang atau ada? Sepakat jamaah tidak diulang. Analisa, istiqra namanya. Analisa dulu, ibarat polisi buat TKP dulu. Tadi kita berpayung dulu, ada kena air. Ya kalau ditutup dengan tayamum. Perban itu yang diperban itu bukan mata, ya kan? Kalau tak mata bisa kena air. Kalau tak mata bisa kena air. Jujur dia menjawab, bisa kena air. Bisa, tetap diulang. Karena perban itu mengantisipasi supaya jangan debu masuk dan jangan supaya kena air atau keringat. Bukan yang diperban itu mata, tapi di luar mata. Sedangkan di luar mata masih bisa kena air. Di situ harus diulang sebenarnya. Buka kitab Maqaul Badari Muhammad Bahrain. Nah, penting. Hanya jadi yang tahu. Wudhu ditutup dengan tayamum. Tayamumnya pun kenapa maka kulit yang sehat tidak kena air? Apakah orang berkorban itu pas lingkaran yang tidak kena air? Pasti perbentuk lebih karena kulit yang sehat. Kalau ingin kita mengaji,
Apa yang ulun sampaikan referensinya kuat. Lagi, yuk nang hadir-hadir. Di sini luka, gini, bagus, kritis ya, bagus. Pertanyaan, perban tadi pasti merembet kepada kulit yang sehat. Berarti kulit yang sehat wajib kan mengkena air, wajib. Ditutup dengan tayamum. Masa kulit yang sehat bisa ditutup dengan tayamum? Kulit yang sehat harus kena air. Lagi kita teruskan nih. Ini luka, kata dokter nggak boleh kena air. Luka satu tangan ini luka diperban. Pertanyaan, perban itu pas luka kan lebih daripada luka. Yo, haji ini Bapak Ibu ada kewajiban menyampaikan. Ada pun kita matalul badari memajul bahrain silakan. Ini luka Bapak Ibu, ibu-ibu Bapak Ibu luka. Pertanyaannya, perban itu pas lukanya kah? Lebih dari luka atau tidak? Lebihan daripada perban itu wajib kena air. Ada mungkin pangguru orang membantu pas luka. Jujur, logika. Hukum gak boleh dikalahkan dengan logika. Nah, kadang-kadang orang luka sekarang perban, padahal bisa kena air. Sudah melakukan konsultasi ke dokter luka yang belum kena air atau belum kena air? Sudah. Padi juga. Apakah setiap padi itu merusak kulit? Ngalih lah, pikir nih. Ayo, adakah bukan zaman yang membuat kita makhluk belajar lagi ngomong jual bahaya? Ada minjam. Ada tak? Ada. Oh, ada tak? Ini luka Bapak Ibu, penting nih, ini luka. Lalu diperban. Dia memerban ini dokternya mengadakan terbentuk air atau dia mau perban. Luka yang terbentuk belum kena air enggak? Ayo coba. Boleh kena air, dulu belum diperban. Kapan apa maka diperban dulu, lalu pakai gue begudu seadanya, lalu cari tayamum. Itu namanya pilih ngatur Allah, bukan Allah ngatur cara beribadah. Ayo hati-hati. Nang salamat itu maka dulu diulang sampai yang lain awalku. Apabila ini luka Bapak Ibu, luka. Perban itu melebihi wilayah yang luka. Apalagi luka itu sebenarnya boleh kena air. Nah, ini masalahnya di sini. Berarti tidak berfungsi tayamum. Tidak berfungsi Bapak Ibu tayamum itu. Karena luka itu luka boleh kena air. Kenapa maka pintu dengan tayamum? Bongkar perban itu. Padi duluan, desa Pahitan dia ini. Ini ada padi teman kita. Ayo, nah adik-adik. Berarti hukum tayamum tadi berfungsi enggak? Karena luka itu luka yang boleh kena air. Ada fungsi. Di bawah sembahyang dengan berwudu yang perban tadi tidak bisa dibasuh. Di bawah tayamum, sah enggak tayamum itu? Tidak. Ulang aina. Maka itu caranya gue bikin sembahyang yang putus asa. Itu nafsu namanya, cara seperti itu dia ngomong. Ayo lagi, menurut saya gantian Pak Ibu. Kalau kita membahas di bertayamum, kita itu kalau ini masih lama jauh.
Kebetulan di pengajian lain kami membahas bertayamum sudah, makanya kombinasikan di pengajian sini lagi. Oh, memang hadir. Bapak Ibu, sini luka, lalu dipakai hand sanitizer. Ya kan? Pertanyaan, hand sanitizer itu pas luka kah? Lebih pada luka. Karena tuh imbah mengajian guru gini tinggal bakar sokong. Iya kan jadi guru lama-lama. Pian mencari guru langsung selera pian. Orang berguru itu kita berguru itu mencari hati-hati hukum. Jangan mencari yang lama-lama aja. Ini pendapat guru ulama siapa? Ini pendapat. Nah ini nih luka di sini. Lalu pian pakai hand plus. Pian dulu hand plus lagi juga soal. Besok asal ada air ini itu kita yang mungkar jadi sembilan pinti apa? Ada menghormati waktu lagi itu hukumnya menghormati waktu ya. Tapi guru ulun hensa plus itu guru ulun bakso guru hensa plus itu ada lainnya itu. Lukanya buat apa Bapak Ibu? Lukanya halus. Hensa plusnya 3. Makanya dicucuk Bapak Ibu di sini, dicucuk jarum ambil darah. Ya Allah, adakah dari anaknya hensa plus bulan sabulatan bulan itu kalau bang jarumnya? Nah, lihat, kain apabila jarum ulun terburu lepas dulu itu, anak boleh sakit. Lubang jarum itu berapa dalamnya? Nah kayak pagar masjid Nur Iman ya, sama. Padahal itu hanya menghilangkan bekas cucukan aja. Paling beberapa menit lah, 5 menit lah, buat habis darahnya sudah hilang. Ini perawat deh. Nah, ayo, apakah itu ada dicabut atau dulu? Berbahayakah bahkan cucukan jarum tadi? Guru ini dari mana sakan bekas dicucuk lawan jarum. Nah, yo menghati-hati. Lihat, berarti memperban luka. Rata-rata perban itu pasti kulit yang sehat karena tertutup perban juga. Nah, apabila kita berwudu kulit yang sehat tertutup dari perban, berarti tidak sah wudunya. Kalau kita buat tayamum tidak bisa juga. Kenapa maka tidak bisa? Karena wudu itu masih bisa di situ. Kenapa langsung ditayamumi? Artinya kayak apa? Ulang kayaknya sebagian pian bisa mampus perban. Segitunya Bapak Ibu sebenarnya. Kayak apa guru masalah pengajian sekarang ini? Nah, nangaran berwudu dari tayamum sah tahu lah Bapak Ibu. Seluruh badan dulu kena air, kurang kacacar. Tubuh dong tayamum nah. Seluruh badan ada boleh kena air, kata dokter seperti kacacar. Itu bau dong tayamum kan? Tayamum main lagi. Salah guru tayamum. Karena penyakit itu boleh kena air, kata dokter juga. Karena panas. Nama apa yang tayamum? Tapi tayamumnya di dinding masjid Nurul Iman. Ada boleh cari debu yang ada di tanah. Inilah Pak Ibu di zaman sekarang ini mencari hukum sesuai selera, mencari hukum sesuai nafsu. Ada mau mengkaji, menggali yang mendalam. Lalu timbul memudahkan
memperenteng hukum, lalu dianggap pendapat yang muktamad, pendapat yang asal, pendapat yang kuat itu memberatkan. Aku mencari pendapat yang mudah-mudah aja. Itu namanya bahasa orang itu rusak secara nafsu, bukan rusak karena Allah. Ada rusak karena ada keringanan dari Islam. Contoh yang ringan dari Islam: berdiri betul dalam sembahyang itu hukumnya wajib ke sunnah karena rukun sembahyang. Tapi sidin sudah bungkuk, wajib ke bungkuk itu diletakkan. Ini bujur harusnya nah. Sidin sembahyang nangka ini. Sama sembahyang sidin. Nah ada bungkuk pakai ini kan? Wah, guru dimain orang bungkuk, lawan sidin sok. Tapi sidin orangnya alim, sidin tadi bungkuk alim, disuruh kau apa orang kampung jadi imam, sok dia mengikut. Ayo dia awal, sok ada dia mengikut. Sidin tadi jadi imam bungkuk. Di mana saya? Sedangkan dia kada bungkuk, cacat turun sembahyang, memimpin kada boleh cacat, karena makmum ada nangka ini. Acur kampung bungkuk semua berusaha. Nah, rukun sembahyang lawan sidin cacat, tapi Allah sah lawan sidin. Di ketika jadi imam gak bisa. Kenapa? Karena bungkuk, arti bungkuk itu ada berdiri betul. Bukan menghina orang bungkuk, orang meluruskan hukum. Ini ada kejadian di suatu kampung, masjid dan urut melibatkan kampung masjidnya itu rahasia. Privasi suatu kampung, jadi urun di kampung piantu orangnya tegak-tegak ya semuanya. Sidin yang jadi imam itulah sidin disuruh jadi imam, gak bisa banyak cacat masalah berdiri betul. Maka yang kedua sini sidin jadi imam, sidin jadi makmum aja, berdoa aja sidin cukup. Yang jadi imam jangan bongkok, tapi guru si anu madakan so, guru si anu madakan sakat tulis kampung tuh bongkok. Beridaan guru dinanya siapa mengaji hukum lempir tidak karas harus pilih ini. Silahkan cari guru yang lama-lama aja ya. Menyebut dan bisa. Ayo maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi khotib. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Apa ini khotib? Apa guru ini khotib harus kosek. Ada rukun 5 rukun yang wajib kosek. Nah, rumah guru Pak Haji Bambang orang kenal nih, Pak Haji Rujali ini panitia. Gak boleh jadi khotib kalau berkosek. Tahu diri dong. Ini perkara agama bukan perkara kepentingan ini. Kasihkan itu belum lalu. Ayo. Mundur. Cari orang yang maju, yang kosek. Mundur. Ini bukan menghina, ini mundur. Tapi guru lain, sidin itu tuan guru, bujur aja tuan guru. Tapi dosennya itu nanti tak bermasalahkan. Apabila jadi khatib tidak kosek, otomatis masih kita semuanya. Gimana? Apalagi jadi imam harus kosek, karena khatib dengan imam itu pakai gue sama-sama harus kosek. Walaupun yang jadi khatib tidak kosek, mau jadi imam kosek, tetap ada sejumatnya. Tanggung jawab bukan dia. Ulun mulai wahai ini, ulun apa yang mengajiran pihak terus.
Ayo Pak. Ini yang sulit ayo. Harus orang-orang pasir. Kalau ada pasir, berdua boleh. Tapi hati-hati juga. Wah, aku ingin ngaji mau nggak nanti Allah kabulkan kami sebab bisa kami jadi amin. Cukup. Yuk, harus pasir. Nah, lalu ada nama pasir apa membolehkan dari kau aja yang ada pasir. Kecuali sakampungan itu hubungan dari bisa nyata bukan berarti Allah Akbar. Ayo mana nih kampung belok. Satiko aja nampak saya di jemaah itu, maka nampak saya tadi kedesat niko. Wah, malingnya guru ini saringan Pak Ibu dari semua saringan khotib dan imam bukan sembarangan. Berat kalau Pak Ibu, orang jadi khotib itu berat, orang jadi imam itu berat. Ulun ada punya kitab Talabus Salamah Bi Amri Imamah, berpikir anak jadi imam itu dulu. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Dalam kitab apa yang dikatakan oleh Taqiyuddin As-Suluki ulama besar terkenal di dunia Islam. Berat Pak Ibu. Ada apa sembarangan? Terus lagi, nah berarti tadi nampak tadi bodoh beda yang mau pulang sembahyangnya itu. Karena beda yang mau tadi pertama ujungnya sebenarnya kawak kulit yang sehat itu, tapi Pak Ibu ada keperbannya lebih dari kulit yang sehat. Apalagi lukanya seini aja nah diperban semua tangan. Makal benar ini. Rata-rata perban itu pasti melewati wilayah luka. Nah, bujulah. Nah, berarti berwudu seadanya, silahkan tayamum selesai semuanya artinya sehat, ulang banyak. Kitab Maqal Bajra Imam Al-Majmu' Al-Bahrain. Kembali lagi, nih. Kenapa pakai air? Karena jirimnya, haus jirimnya. Barang yang tiada diperoleh pada yang lainnya ada bersih kecuali dengan air. Kita bebersih dari najis karena ada saja jawab, oh nang hadir nang biasa keluar daerah ke Singapura ke Surabaya aja nah wah ini toilet itu pakai tisu membersih burik nenek pantat kita nah setelah buang air besar itu pakai tisu ulun betapun bersih ada mungkin baca cium orang. Tapi burik disiapkan hanya tisu katanya banyak burik di dalam kloset itu air itu hanya menghilangkan najis yang di kloset. Kalau membersih burik pakai tisu ayo yakin nggak bersih lah sekalinya tisunya sama hilang. Ulun bertakut nampak air tisu itu najisnya ke kemana-mana ya Pak. Nampak bermasalah najisnya kemana-mana kira-kira bersih kan? Nah, lihat dalam kitab Jatuh Kalampaya karena dengan air itu sehalus-halus benda yang najis akan bersih dengan air. Kenapa guru di zaman Rasulullah ada ajaran pakai istinja dengan batu? Ada kabarnya Rasulullah itu hidup di mana? Di padang pasir. Situasi keadaan Mekah ambles. Kita di Banjarbaru, anak Pak istri jalan batu. Batunya batu gunung nggak bolak, rapik boleh. Nah, itulah berarti zaman Rasulullah itu zaman yang paling berat keadaan alamnya, keadaan cuacanya, lalu ada istinja dengan batu. Artinya kesulitan itu
sudah dirasakan oleh Rasulullah. Kita hidup di Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Martapura, terkenal utara seribu sungai. Anjir, gak bisa alasan pakai tisu. Nah, itu kita kaji lagi minggu depan. Insya Allah jamnya sudah pas. Bahwa kajian kita pagi hari ini ternyata tidak boleh langsung diputuskan menurut selera. Apakah ini keputusan menurut agama? Apakah ini keputusan menurut selera? Itu harus kita waspadai. Karena kebanyakan sekarang ini hanya keputusan menurut selera. Ketika disuguhkan referensi, ternyata mereka angkat tangan semua. Lalu dianggap kita mempersulit, bukan mempersulit, kitanya yang hati-hati. Mudah-mudahan kita selamat semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina wa hajatil hadirin wal hadirat wa hajatil hadirin wal hadirat wa hajatil hadirin wal hadirat wansurna fi muslimin fi Filistin wansurna muslimin fi Filistin wansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.